Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 21. Anda harus tahu bahwa Rick sangat pendiam. Dia biasanya bersembunyi di kamar sendirian setelah makan. Para pelayan di rumah harus kembali ke kamar masing-masing setelah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak boleh bersuara. Jika tidak, Rick akan diganggu meski sedikit diganggu. Mudah marah secara emosional atau bahkan di luar kendali. Sebelumnya, Nyonya Lu hanya merasa kasihan pada Rick dan pergi ke kamarnya beberapa kali untuk memberinya makanan. Jadi Rick mengunci diri di loteng. Karena alasan ini, tetua kedua sangat mencintai Rick sehingga dia tidak berani tinggal bersama mereka. Tapi sekarang, Rick benar-benar keluar atas inisiatifnya sendiri. Tidak hanya itu, Rick langsung berlari ke arah Daniel dan memeluk kakinya. Saul tertawa terbahak-bahak. Apa yang Rick lakukan? Memeluk pahanya. Daniel menatap putranya, sekilas melihat apa yang ingin dia lakukan, dan menolak tanpa ragu. Tidak. Kamu sudah pergi ke sana tadi malam. Jadi mata Rick tertuju pada ponselnya. Kamu sudah menelepon sekali saat makan malam. Daniel menolak lagi. Saul yang di samping mengerti, ternyata si kecil merindukan Selena. Melihat papanya tidak masuk akal, Little Tracer berlari ke arah Saul, mengulangi trik lamanya, dan memeluk kakinya. Saul tersanjung. Jangan, sayang. Jangan lakukan trik ini denganku. Kamu tahu paman keduamu tidak tahan dengan kelucuanmu, meskipun bayi kecil itu biasanya kosong. Begitu dia meminta sesuatu, ekspresi dan sikapnya yang kecil bisa membuatmu mati. Ketika dia melihat Anda dengan kepala kecilnya ke atas dan matanya yang besar yang seindah bintang, Anda tidak sabar untuk mengambil semua bintang dari langit dan memberikannya kepadanya. Satu-satunya anggota keluarga yang bisa menolak kepindahannya adalah Daniel. Saul merentangkan tangannya tanpa daya. Harta kecil, tidak ada gunanya menjadi imut bagiku. Aku tidak bisa mengalahkan ayahmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Rick segera melepaskan Saul. Sangat menentukan. Melihat ekspresi si kecil dipukuli oleh orang tua yang kejam, Saul bersandar ke dinding dan tidak bisa menahan tawa. Hei, harta kecil, kamu tidak perlu terlalu cemas. Ada pepatah yang mengatakan jika hubungan itu berlangsung lama, bagaimana mungkin siang dan malam, ketika ayahmu menikahi Bibi Selena, kamu akan melihatnya setiap hari, persuasi tidak berguna. Pria kecil itu membanting pintu dan berlari keluar. Saul mengangkat bahu, apa yang harus saya lakukan? Dia makan banyak malam ini, kata Daniel. Implikasinya, nirwana mogok makan tidak akan digunakan dalam waktu singkat. Mendengar apa yang dikatakan saudaranya, Saul merasa lega. Namun, mereka masih meremehkan Rick, dia masih anak-anak, jadi dia tidak butuh trik apapun. Cukup satu kata saja, membuat masalah. Tidak, begitu suara itu jatuh, terdengar ledakan keras di ruang tamu di lantai bawah. Saul dan saudaranya saling memandang, dan keduanya bergegas turun. Hanya dalam waktu singkat, ruang tamu di lantai bawah berantakan. Di sudut, sebuah vas antik besar yang lebih tinggi dari seseorang jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Segala sesuatu yang bisa dirobohkan dan dijatuhkan tidak terhindar. Ricky, biasanya Daniel hanya akan memanggil Rick dengan nama lengkapnya ketika dia benar-benar marah. Begitu paksaan yang mengerikan dilepaskan, bahkan Saul tidak tahan, apalagi Rick. Rick gemetar ketakutan karena wajah ayahnya yang menakutkan, tetapi emosinya menjadi lebih gelisah, berteriak sekuat tenaga dan berlarian membuat kekacauan. Saul buru-buru mengikuti di belakang untuk mengejar, tetapi dia tidak berani mengejar terlalu cepat. Ada begitu banyak puing di tanah, jika seseorang secara tidak sengaja jatuh di atasnya, akibatnya akan menjadi bencana. Bab 22. Kakak, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kenapa kamu tidak meminta Selena untuk datang? Jangan menggonggong. Daniel menegur dengan dingin.
Saul membujuknya dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, Rick masih anak-anak, dan dia bukan bawahanmu. Anda terlalu ketat dengannya, jadi bagaimana jika Anda sedikit terbiasa dengannya? Bagaimana mungkin seorang anak tidak mementingkan diri sendiri dan bermain-main? Ini bukan giliranmu untuk mengomentari metode pendidikanku." Wajah Daniel membeku, dan sepertinya dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mendorong kebiasaan buruk Rick bermain-main untuk mencapai tujuannya. Saul berada dalam dilema antara ayah dan anak. Itu benar-benar memusingkan. Jika masalah menjadi serius dan tetua kedua khawatir, jika kita masuk lebih dalam, kemungkinan besar masalah dia membawa Rick ke bar akan terungkap. Tuhan, datang dan selamatkan dia. Mengambil keuntungan dari pengejaran Daniel terhadap Rick, Saul dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memutar nomor Selena. Sore harinya, Selena sedang membaca naskah di rumah sambil mengobrol dengan orang-orang di internet. "Raja Iblis, Selena, bisakah Anda mengubah nama Kiki non-mainstream Anda? Panas sekali, Selena. Bukankah Raja Iblis yang kotor itu memiliki mata yang panas? Apakah Anda keberatan berbicara tentang saya? Raja Iblis, batuk. Aku akan kembali ke China bulan depan. Jemput aku di bandara." Selena, "Tidak, saya tidak punya waktu." Raja Iblis, "Ayo jemput aku, Selena. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya waktu." Raja Iblis, "Apakah Anda datang atau tidak?" Selena, "Pihak lain tidak mau berbicara denganmu," dan melempar anjing ke arahmu. Raja Iblis, "Pihak lain menangkap anjingmu dan memberinya makan besar." Selena, hati anjing mengungkapkan bahwa rasanya seperti ditusuk jarum. Raja Iblis, "Sial, kenapa kamu lebih kotor dariku juga?" "Siapa itu jarum?" Selena, "Kamu yang melakukannya duluan. Jadi aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku masih perlu membaca naskahnya." Raja Iblis, "Ini hanya detik perempuan. Apa yang menarik dari itu? Bagaimanapun, ini saat yang tepat bagi kita. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan?" Selena, "Ada lautan orang yang bersenang-senang denganku." "Siapa kamu?" Raja Iblis, "Selena, Anda menunggu saya." Selena mematikan komputer dan berkonsentrasi membaca naskah. Setelah menonton sebentar, telepon berdering tiba-tiba. Itu adalah serangkaian nomor yang tidak dikenal. Dia khawatir itu adalah panggilan kru, jadi dia segera menjawabnya. "Hei, Selena, tolong, kamu adalah aku, Saul. Cepatlah ke istana Kaisar Platinum. Sesuatu terjadi pada harta karun kecil." "Apa? Ada apa dengan Little Treasure?" Jantung Selena langsung menegang. "Ngomong-ngomong, ini sangat mendesak. Jadi cepatlah dan cepatlah, kakak, tenanglah, anak itu masih kecil. Rick, kamu tidak bisa jatuh." Saul berbicara dengan sangat serius, dan Selena menjadi semakin gugup ketika suara benda yang roboh dan pecah terdengar dari telepon dari waktu ke waktu. Dia buru-buru mengganti pakaiannya dan menjawab, "Aku akan segera datang." Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, dan dia tidak bisa duduk diam ketika mendengar bahwa Rick mengalami kecelakaan. "Kami baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, tapi aku tidak bisa melepaskannya sepanjang waktu. Cukup jauh dari istana Kaisar Platinum di sini, dan akan memakan waktu setidaknya 40 menit dengan taksi." Selena khawatir sesuatu akan terjadi setelah sekian lama. Jadi dia mendorong sepeda motornya keluar dari garasi dan melaju dengan kecepatan kilat. Selena hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk perjalanan yang semula memakan waktu 40 menit. Seharusnya Saul menyapa para penjaga keamanan. Setelah Selena melaporkan namanya, petugas keamanan secara tidak langsung membiarkannya. Ketika dia tiba di Villa No. 8, sudah ada seorang pelayan kecil yang menunggu di luar pintu untuk membimbingnya. Bab 23. Demi kenyamanan berkendara, Selena mengenakan jaket kulit hitam ketat dan celana kulit. Setelah tiba dengan tergesa-gesa, dia melepas helm dan sarung tangannya, dan rambut panjangnya jatuh seperti air terjun di pundaknya. Melihatnya muncul dalam bentuk ini,
Saul hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul. Ricky, apa menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Di sudut ruang tamu, Daniel meraih putranya yang tidak punya tempat untuk lari, dan bocah laki-laki itu meronta-ronta dengan keras di pelukannya seperti binatang kecil yang marah. Cakar kecil yang belum dewasa bersinar dengan gila-gilaan. Tidak, melihat hal tersebut, Selena bergegas mendekat dan menyambar Rick. Little Tracer menatap orang yang datang dengan kepala kecilnya ke atas. Ekspresinya membeku sesaat, lalu matanya yang besar berubah menjadi merah, dan dia jatuh ke pelukan Selena, tidak pernah melepaskannya. Melihat sanggul kecil yang lucu, lembut dan imut kemarin, matanya penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya bergetar, Selena sangat tertekan. Begitu dia marah, dia tidak peduli bahwa pihak lain adalah bajingan yang mengerikan, dan berderak, "Tuan Lu, saya tahu bahwa saya adalah orang luar dan tidak memiliki posisi untuk mengatakan apapun. Tetapi saya masih ingin mengatakan sesuatu, metode pendidikan Anda sangat bermasalah. Sudah saatnya seorang anak menjadi hangat ketika dia masih sangat muda. Bukan untuk menyebutkan bahwa Rick berada dalam situasi khusus, telah dirangsang, dan tidak memiliki ibu di sisinya. Anda harus lebih sabar dan toleran terhadapnya. Bagaimana kamu bisa begitu galak padanya? Anda tidak melihatnya, apakah Anda begitu takut, kamu masih ingin melawannya? Daniel, ini salahku. Saulus, hehe. Mendengar saudaranya dengan bersih mengakui kesalahannya, wajah Saul dipenuhi tawa. Ketika saya mengatakan ada masalah dengan metode pendidikan Anda baru saja menyemprot wajah saya, dan Selena mengatakan Anda sangat patuh. Setelah Selena datang, Little Tracer melihat anak anjing pemiliknya yang patuh. Dia benar-benar berbeda dari singa kecil yang baru saja mengamuk, dan dibawa kembali ke kamar dengan patuh oleh Selena, tidak bergerak. Di sofa, Selena dengan lembut menepuk kepala Rick. "Apa yang terjadi? Bukankah kamu merasa baik-baik saja pagi ini?" Saul menghela nafas. "Apalagi yang bisa terjadi? Rick merindukanmu dan ingin bertemu denganmu. Tapi kakakku tidak mengizinkanku. Saya ingin menelepon Anda, tetapi saudara laki-laki saya tidak mengizinkan saya. Aku takut aku akan mengganggu Anda." Akibatnya, Rick mulai membuat onar, main-main lari, menghancurkan ruang tamu menjadi berantakan. Saudara laki-laki saya tidak mau memaafkan kebiasaan buruknya. Mereka berdua menemui jalan buntu, dan kemudian menjadi apa yang Anda lihat saat kamu datang, hanya karena kamu tidak melihatku atau meneleponku. Selena agak sulit dimengerti. Meskipun Daniel mengatakan sebelumnya bahwa Rick saat ini mengandalkannya, tetapi seberapa besar pengaruhnya? Bagaimana menurutmu? Anda meremehkan pengaruh Anda sendiri. Melihat dia bingung, Saul mendaftarkannya satu persatu. "Apakah kamu ingat hari itu di gudang? Ketika kamu pingsan, Rick tidak mengizinkan siapapun menyentuhmu. Kamu, pada akhirnya, kakak laki-lakiku yang secara pribadi membawamu ke rumah sakit." Tanpa sadar Selena melirik Daniel. Daniel sendiri yang membawanya ke rumah sakit, juga di rumah sakit. Rick bangun untuk melihat kamu tidak ada di sana, mengira kamu sudah mati, lari di tempat, dan hampir melompat dari gedung. Kakakku menunjukkan padanya catatan yang kamu tinggalkan untuk Rick, dan dia menjadi tenang tadi malam untuk melihatmu. Rick mengancam saudaraku dengan mogok makan untuk malam ini, karena dia terlalu kenyang setelah kau memanggilnya. Rencana mogok makan universal tidak berguna. Jadi begini, terlalu penuh. Malam ini dia memberitahu Rick di telepon untuk memintanya makan lebih banyak. Apakah itu salahnya? Bab 24. Kata-kata Saul terlalu informatif, dan Selena butuh waktu lama untuk mencernanya. Dia melihat roti kecil yang melekat erat padanya. "Rick, apakah kamu menghancurkan barang-barang karena kamu ingin melihatku?" Rick mengangguk. Selena mengerutkan kening. "Apakah kamu tahu melakukan ini salah?" Rick menggelengkan kepalanya. Selena akhirnya mengerti kenapa Daniel begitu tegas. Anak itu pasti terlalu dimanja di rumah, dan dia merasa semuanya harus berjalan sesuai keinginannya sendiri.
Tatapan Selena menjadi serius. Kalau begitu bibi memberitahumu sekarang, itu salah bagimu untuk melakukan ini. Itu adalah sesuatu yang buruk yang akan dilakukan anak-anak. Jangan lakukan ini lagi, oke? Rick mengangguk. Ekspresi wajah Daniel tak terlukiskan. Meskipun Rick keras kepala, selama itu adalah sesuatu yang dia setujui, dia pasti akan melakukannya. Untuk kebiasaan buruk Rick melakukan mogok makan, mengancam akan mengunci diri, dan bahkan menghancurkan barang-barang. Psikiater mencoba segalanya, tetapi Rick tidak percaya sama sekali. Adapun koreksi wajib, kedua tetua dalam keluarga tidak mau melakukannya. Setiap kali mereka bertahan sampai setengah jalan, dan kemudian dengan patuh pergi. Pengaruh Selena pada Rick sepertinya lebih besar dari yang dia bayangkan. Tentu saja, dia secara alami optimis tentang hal ini. Setelah Selena selesai menjelaskan kebenaran kepada Rick, dia dengan lembut membujuknya untuk tidur. Baiklah, bisakah aku mengganti lagu untukmu hari ini? Rick mengangguk patuh. Ahem, apa yang ingin saya nyanyikan? Saya memilikinya. Calabash Baby Cucumber Baby memiliki 7 bunga di pokok anggur. Tidak takut angin dan hujan la. Saul, yang bersandar di kusen pintu, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dengan IQ harta kecilku, bagaimana dia bisa menyukai sajak anak-anak yang begitu naif? Pada akhirnya, dia menemukan bahwa si kecil mendengarkan dengan penuh semangat. Dan yang lebih menyakitkan adalah saudara laki-lakinya sendiri juga mendengarkan dengan penuh semangat. Setelah akhirnya membujuk Little Treasure untuk tidur, Selena meregangkan pinggangnya. Aku hampir menyanyikan semua lagu anak-anak yang pernah ku kenal seumur hidupku. Saul tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa kamu harus menyanyikan lagu anak-anak? Anda juga bisa menyanyikan lagu lain. Sajak anak-anak ini membunuhku. Selena mengikat rambutnya yang panjang dengan karet gelang di pergelangan tangannya. Mata Phoenix cerahnya sedikit terangkat. Lainnya, kecuali lagu anak-anak, lagu lain yang saya tahu tidak cocok untuk anak-anak. Begitu kata-kata itu selesai, lagu Daniel yang lembut dan berlama-lama Flowing Light langsung muncul di benak Daniel. Saul menjadi bersemangat ketika mendengarnya. Hahaha, benarkah? Lagu apa? Nyanyikan untukku. Daniel melirik sekilas. Saul sangat ketakutan sehingga dia langsung bertindak. Dia terlalu jahat untuk memfitnah saudaranya. Kamu baru saja di dekatnya, tanya Daniel. Kalau tidak, dia tidak mungkin datang begitu cepat. Tidak, saya di apartemen, dan saya datang jauh-jauh ke sini dengan sepeda motor. Percepat, Selena bangga. Tidak heran Anda berpakaian seperti ini. Tubuh hari ini bahkan lebih menakjubkan dari kemarin. Kemarin, dia seperti peri yang taat hukum, tapi hari ini dia seperti peri yang bebas dan tidak terkendali. Itu berbahaya. Daniel tidak setuju di seluruh wajahnya, dan kemudian menatap Saul dengan dingin pada Saul yang menelepon Selena atas inisiatifnya sendiri. Tidak apa-apa, aku pandai bersepeda. Selena melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu menguap. Karena Rick baik-baik saja, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia hendak pergi ketika Daniel tiba-tiba berkata, Nona Ning, saya memiliki permintaan yang tulus. Setelah nilai amarahnya hilang, Selena segera kembali ke tampang pengecutnya, dan berkata dengan hormat, Tuan Lu, tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya. Keluarga Lu memiliki kekuatan dalam hitam dan putih, dan Raja Iblis Agung Lu adalah seorang master yang akan bertemu dengan darah ketika ada perselisihan. Daniel memandang putranya di kamar dengan mata serius. Nona Ning juga telah melihat situasi Rick. Saya harap Nona Ning bisa pindah ke sini untuk sementara waktu. Setelah mendengarkan kata-kata Daniel, Selena tertegun. Hah, pindah ke sini untuk tinggal? Bab 25, iya. Selena menggaruk rambutnya karena malu. Ini tidak cocok. Jika Rick ingin melihat saya akan datang dan menemuinya kapan saja. Daniel mencubit bagian tengah alisnya dengan letih. Terlalu banyak ketidakpastian,
terutama di malam hari. Dalam keadaan darurat, akan terlalu berbahaya bagi Anda untuk mengemudi di sini seperti ini. Karena saya, tidak nyaman bagi saya untuk sering membawa Rick ke sana. Mencarimu. Aku tahu permintaan ini sangat sulit, tapi sebagai ayah Rick, aku tetap ingin memperjuangkannya. Saya harap Anda bisa setuju. Selena sakit kepala. Jika Daniel menggunakan kekuatan untuk memaksanya, dia pasti akan pergi. Tetapi dengan status dan statusnya, dia memohon dengan sangat tulus, terutama di zaman kecantikan ini, dengan wajah seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menolak. Apa, saat ini, Saul yang berada di samping sedang menatap adiknya sendiri dengan tatapan memuja. Benar, saya benar-benar tidak berharap saudaranya menggunakan metode kelas atas seperti itu, dan dia membuka jalan berdarah menuju Selena yang mengubah kerugiannya menjadi keuntungan. Keberadaan Rick tidak menjadi penghalang baginya, tetapi justru menjadi penolong terbesarnya. Pada saat ini, dengan bang, lampu meja di meja samping tempat tidur dirobohkan, dan Rick tiba-tiba melompat dari tempat tidur dengan panik dan bergegas keluar. Baru setelah dia melihat Selena, rasa takut di mata si kecil mereda, dan dia melemparkan dirinya ke kaki Selena seperti anak panah dari tali. Mata ketakutan yang tak tertandingi itu menyayat hati dan menyakitkan. Selena buru-buru berjongkok. "Sayang, kenapa kamu bangun?" Pria kecil itu membenamkan kepalanya di tubuhnya, dan tangannya yang pendek dan lembut memeluk lehernya dengan erat. "Anak baik, Bibi ada di sini, jangan takut." Selena menepuk punggung si kecil, mencium aroma susu yang manis dari tubuh si kecil, merasa sangat rumit. Dia jelas sangat benci dekat dengan anak-anak. Kenapa dia tidak bisa membenci Rick? Selena hanya bisa menidurkan Rick lagi, lalu menutup pintu dengan lembut dan berjalan keluar. Saya melihat bahwa ruang tamu yang berantakan di lantai bawah telah dirapikan oleh para pelayan. Seperti yang diharapkan dari para pelayan keluarga Lu, mereka tidak hanya efisien, tetapi juga terlatih. Meski mereka semua penasaran dengan kedatangan Selena, tidak ada yang meliriknya lagi, apalagi berbisik. "Segera pergi diam-diam." Melihatnya keluar, Daniel hanya menatapnya dengan tenang, tidak berbicara, dan tidak menekannya. Selena tampak ragu-ragu, tetapi memikirkan cara Rick memegang pakaiannya, dia akhirnya melunakkan hatinya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, Tuan Lu, saya akan melakukan ini, dan saya akan membalas Rick karena telah menyelamatkannya. Dia sebelum aku pergi keluar." Daniel tampak sedikit lega, "Terima kasih. Harta karun kecil bisa bangun kapan saja. Sepertinya aku tidak bisa pergi malam ini. Tapi barang-barangku masih ada di apartemen." Selena gelisah. "Tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang untuk mengambilnya untukmu." Setelah berbicara, Daniel memerintahkan pengurus rumah untuk mengirim seseorang untuk mengaturnya. Saul, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tercengang melihat perkembangan dewa ini. Ini tinggal bersama, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan?" Daniel menyipitkan mata ke arah Saul. "Aku akan keluar." Bola lampu yang tidak disukai oleh kakakku berkedip-kedip. Awalnya dia mengira kekuatan Selena sedang menghancurkan, tapi sekarang sepertinya kakaknya bukan lampu hemat bahan bakar. Dia akhirnya menyadari bahwa bukan karena saudara laki-lakinya tidak tahu cara menjemput perempuan, hanya saja dia belum membuka segelnya selama 32 tahun terakhir. Daniel membawa Selena ke kamar di sebelah kamar tidur Rick. "Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Gaya apa yang kamu suka, nanti akan kuminta seseorang untuk mendekorasi ulang." Selena melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Tidak, tidak. Aku akan pergi setelah beberapa hari dan aku tidak hidup sepanjang waktu." Mengemas ulang terlalu merepotkan, tidak ada masalah. Daniel mengambil banyak kunci dari kepala pelayan, dan menyerahkannya kepadanya. "Ini kunci rumah, kamu bisa masuk dan keluar kemanapun kamu mau." Pintunya adalah kunci berkode,
dan kodenya adalah 591.414. Ini adalah kunci loteng, jadi tetap dekat dengan Anda. Little Tracer terkadang suka mengambil kuncinya dan bersembunyi di dalamnya. Yang ini, melihat Daniel hendak memberikan kunci brankasnya, Selena buru-buru memotongnya. Tunggu, Mer. Lu, kamu terlalu lega dariku. Anda tidak takut saya akan mencuri rumah Anda dikosongkan? Apa yang kamu inginkan? Aku akan meminta seseorang untuk memindahkannya untukmu. Daniel serius, sama sekali tidak bercanda. Bab 26, Uhuk-uhuk. Selena kewalahan dengan sirkuit otak Daniel, dan buru-buru menjelaskan, aku hanya bercanda. Daniel menjadi kecanduan kunci, dan dengan santai memberinya satu lagi. Tidak mudah naik taksi di sini, dan tidak nyaman bagimu untuk bekerja. Jadi kamu bawa mobil ini dan kendarai. Selena, mengapa dia hanya tinggal di sini sebentar? Namun dia merasa diperhatikan. Tidak, jika itu panti asuhan, itu harus disembunyikan di luar. Bagaimana saya bisa memberikan semua kunci ke rumah utama dan bahkan anak saya sendiri? Jatuh, ini jelas indera penglihatan pengantin baru. Entah kenapa, dia memikirkan lamaran pernikahan Daniel yang tiba-tiba ketika mereka pertama kali bertemu. Dia pikir dia tahu banyak tentang pria. Tetapi pria di depannya seperti sistem komputer dengan firewall tingkat tinggi terpasang, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, hati saya melunak dan saya setuju untuk tinggal. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Malam itu, karena kondisi Rick sangat parah, Selena langsung menemani Rick tidur di ranjang kecilnya untuk jaga-jaga. Larut malam, pintu didorong perlahan tanpa suara. Pria itu masuk perlahan dan duduk di tepi tempat tidur. Di bawah cahaya redup di kepala tempat tidur, wanita itu mempertahankan postur menepuk Rick. Napasnya pendek, alisnya lembut, bibirnya sesegar ceri di cabang musim panas dibuka dengan lembut, seolah undangan tanpa kata. Setelah beberapa saat, cahaya damai itu tiba-tiba membentuk bayangan, dan sosok pria itu perlahan mendekati kelopak merah cerah itu. Jarak antara nafas dan penciuman bisa dihilangkan hanya dengan sedikit gerakan, tapi dia berhenti tiba-tiba tertahan, dan ciuman dingin itu malah jatuh di dahi wanita itu. Selena, jalan kita masih panjang. Pagi selanjutnya, Selena mengira dia akan mengenali tempat tidurnya, tetapi dia tidak berharap untuk tidur dengan nyenyak. Dia bangun secara alami bahkan tanpa bermimpi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Rick sudah bangun. Pria kecil itu memegang buku itu dan duduk di sebelahnya, melihatnya dengan serius, tanpa mengeluarkan suara. Jelas sangat patuh. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan Rick menjadi gila. Selamat pagi, sayang. Selena duduk sambil memeluk selimut dan menyapa dengan hangat. Little Tracer segera mengangkat kepalanya dari buku karena terkejut. Meskipun dia tidak berbicara dan ekspresinya tidak banyak berubah, Selena dapat dengan jelas merasakan suasana hatinya yang baik dari matanya yang berbicara. Selena mengulurkan tangannya untuk mengibaskan rambut acak-acakan di kepala sanggul kecil dengan cara yang lucu. Bibi tidak bekerja hari ini, jadi aku bisa tinggal di rumah bersamamu sepanjang hari. Begitu kata-kata itu jatuh, si kecil jelas lebih bahagia, dan bahkan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Selena sangat imut sampai berdarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk wajah kecilnya dan mengusapnya. Sayang, lebih banyak tersenyum. Kamu sangat imut saat tersenyum. Setelah mandi, sarapan sudah siap di lantai bawah. Selena tidak melihat Daniel, dan pengurus rumah serta pelayan tidak memintanya untuk makan bersama. Jadi Selena menilai dia pasti pergi ke perusahaan. Setelah sarapan, Selena masih sedikit khawatir bagaimana cara merawat anak itu, bagaimana jika dia tidak bisa merawatnya, akibatnya, semua hal yang dia takutkan tidak terjadi. Di pagi hari, dia berbaring di sofa untuk membaca naskah, sementara Rick berbaring di meja di sebelahnya dan membenamkan dirinya dalam membaca atau menggambar.
Keduanya tidak saling mengganggu dan bergaul dengan sangat harmonis. Pelayan di tengah hanya muncul sekali, dan datang untuk mengantarkan makanan ringan dan buah-buahan, dan gerakannya sangat ringan, seolah takut mengganggunya. Sepertinya Rick biasanya sangat pendiam. Bab 27 di pojok, kepala pelayan tua diam-diam memperhatikan dua orang, satu besar dan satu kecil, di ruang tamu. Dia menemukan bahwa Selena tidak berusaha menyenangkan tuan muda seperti yang dia duga, tetapi berkonsentrasi membaca naskah sepanjang pagi. Adapun tuan muda, dia melihat kaligrafi dan melukis seperti biasa, dan sepertinya tidak ada bedanya. Tetapi ketika dia mengamati dengan cermat, dia akan mengintip Selena dari waktu ke waktu, dengan ekspresi yang hidup dan meyakinkan di wajahnya. Wajah kecil. Mungkin karena wanita yang terlalu cantik selalu membuat orang merasa tidak percaya diri. Pengurus rumah tangga tua itu sangat khawatir saat pertama kali melihat Selena, karena takut tuan muda itu akan ditipu olehnya. Menurut pengamatan saat ini, dia cukup aman, tapi saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Anda harus tahu berapa banyak wanita di ibu kota ini yang menatap posisi ini. Lu berusaha melakukan segala cara untuk menjadi ibu tiri Rick. Karena alasan ini, kejadian buruk seperti itu bahkan terjadi 2 tahun lalu, menyebabkan tuan muda itu, jadi kali ini, melihat tuan muda tertua sangat mempercayai wanita itu, tuan muda kedua tidak menghentikannya, dan bahkan tuan muda-muda menyukai penampilan wanita itu, dia sangat khawatir dan harus membantu untuk menjaganya. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari 2 jam telah berlalu. Selena hampir selesai membaca naskahnya, dan lukisan Rick sudah selesai, jadi dia mengambilnya untuk ditunjukkan padanya. Selena mendongak, wajahnya penuh keterkejutan. Ini, apakah lukisanku ini? Saya benar-benar tidak tahu. Rick terlihat pendiam, tetapi gaya lukisannya adalah fauvisme. Pelukis fauvis dicirikan oleh preferensi mereka untuk menggunakan warna-warna cerah dan berat, dan menggunakan sapuan kuas yang lugas dan kasar untuk menciptakan efek gambar yang kuat untuk mengekspresikan perasaan batin mereka. Meski proporsi karakter dalam lukisan ini aneh dan strukturnya aneh, namun ciri-ciri karakternya tertangkap secara akurat, sehingga Selena sekilas mengenali bahwa orang dalam lukisan itu adalah dirinya sendiri. Rick mengangguk sambil memegang lukisan itu, terlihat sedikit gugup, seolah khawatir dia tidak akan menyukainya. Ini benar-benar sangat indah, bisakah saya memotretnya dan menggunakannya sebagai desktop ponsel? Selena tidak sengaja memuji Rick, tapi dia sendiri sangat menyukai gaya lukisan fauvis dan menyukai kontras warna yang kuat. Dan level Rick, dilihat dari pemahamannya tentang lukisan, sudah setingkat master. Rick mengerutkan bibirnya dengan malu-malu dan langsung memasukkan lukisan itu ke dalam pelukannya. Selena menunjuk dirinya sendiri. Kamu mau memberikannya padaku? Rick mengangguk. Terima kasih, saya sangat menyukainya. Selena memeluk Rick dan mencium pipinya yang lembut. Sanggul kecil itu tercengang, lalu wajahnya memerah, dan mata kusam itu menjadi lebih hidup. Satu besar dan satu kecil bergaul dengan hangat ketika Selena mendengar langkah kaki di atas kepalanya. Dia mendongak ke arah suara itu, dan melihat Daniel, mengenakan pakaian rumah, dengan gaya rambut berantakan setelah bangun tidur, berjalan menuruni tangga dengan malas. Meskipun penampilan biasa Daniel yang pantang memesona, penampilan malas ini sangat berbeda dari penampilan biasanya, jadi lebih mematikan, dan sangat seksi. Butuh waktu lama bagi Selena untuk menyadari, Lu, kamu tidak pergi bekerja hari ini? Bukankah hari ini hari Senin? Yah, aku sedang istirahat hari ini. Daniel mengangguk, tidak heran jika Selena memikirkannya. Dia baru saja selesai menegosiasikan masalah besar, jadi wajar baginya untuk beristirahat dengan baik. Ternyata Luos juga tahu cara tidur larut malam, dan rasa jarak yang tak bisa dijelaskan semakin dekat. Bab 28.
lukisan potret pertama Little Treasure, kata Daniel setelah melirik lukisan di tangan Selena dari sudut matanya. Betulkah, itu benar-benar suatu kehormatan, Selena sangat senang. Apa yang kamu inginkan untuk makan siang? Tanya Daniel. Sepertinya tidak hanya tinggal di sini tapi juga ritme makanan. Selena hendak berbicara ketika ponselnya berdering tiba-tiba. Itu Janice menelepon. Anda tidak ingin mengatur agar dia bermain trik lagi, bukan? Halo, Nona Chang. Selena, jam 12 siang, The World akan mengadakan upacara peluncuran di Pearl Hotel, jangan terlambat. Apa, pukul 12 siang, jam 12 hari ini, ya hari ini. Saudari Chang, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Ini hampir jam 11, mengapa tidak sebelumnya? Bukankah saya sudah memberitahu Anda 1 jam sebelumnya? 1 jam? Aku bahkan tidak punya cukup waktu di jalan. Apalagi aku harus berganti pakaian dan berdandan, ini urusanmu sendiri. Jangan ganggu aku sedang sibuk sekarang. Tutup telepon. Setelah berbicara, dia menutup telepon dengan keras. Chang, aku memanggilmu paman. Selena menjatuhkan ponselnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Selena tertegun. Rick tertegun. Daniel juga terkejut. Selena menyeka wajahnya, berharap dia bisa menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Saya sangat bersemangat. Saya lupa bahwa saya masih di Luzai, dan ada bunga ibu pertiwi di samping saya. Dia tidak berniat berpura-pura menjadi seorang wanita di depan Daniel, tetapi akan buruk jika dia memanjakan Rick. Aham, sedikit harta karun, kami pura-pura tidak mendengarnya sekarang. Kamu tidak bisa memarahi orang seperti Bibi, karena Bibi baru saja memarahi orang, Selena menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Rick mengedipkan matanya dan mengangguk setengah mengerti. Senyum melintas di mata Daniel. Ada apa? Selena menggertakkan giginya. Upacara peluncuran, The World, dimulai pada jam 12 siang hari ini. Tetapi sudah hampir jam 11, dan manajer saya menelepon untuk memberitahu saya bahwa dibutuhkan setidaknya 50 menit untuk sampai ke Pearl Hotel. Haruskah saya tampil tanpa riasan? Mengapa tidak? Anda tidak memiliki riasan yang cukup. Selena tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Daniel begitu pandai berbicara. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Hei, Tuan Xie Xiao memuji. Tapi aku masih perlu merias wajah kali ini karena kesopanan. Yang paling penting adalah tidak akan ada pakaian yang cocok untuk sementara. Dan kemudian akan ada begitu banyak media. Itu akan menggangguku sampai mati. Tunggu sebentar." Daniel mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tenang dan kemudian membawa ponselnya ke halaman untuk menelepon. 10 menit kemudian, seorang pria datang terengah-engah. "Ten Lu, kamu membawa semua barang yang kamu minta. Apakah Anda ingin memulainya sekarang?" Pengunjung itu mengenakan jeans robek, atasan katun dan linen abu-abu, dan anting-anting biru tua khas di telinga kirinya. Selena terkejut saat mengetahui bahwa pengunjung tersebut ternyata adalah wajah yang tidak asing lagi. Tentu saja, wajah yang familiar berarti Selena mengenalnya, tetapi dia tidak mengenal Selena. Arthur, penata gaya aktris Suyimo, adalah pesulap di bawah Shengxi Entertainment yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Dialah yang hanya bisa dilihat oleh Siami kecil dari jauh. Siapa ini? Selena curiga. "Kamu tidak kenal dia?" tanya Daniel. "Tentu saja, aku kenal Arthur yang terkenal itu. Tapi apa maksudmu dengan memanggilnya? Tentu saja, aku menatamu," kata Daniel dengan nada alami. Rambut Selena segera ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia pergi ke telinganya dan merendahkan suaranya. Kamu benar-benar membiarkan seseorang dari Shengxi Entertainment melakukan penataan." "Rambutku? Apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya adalah seorang artis dari Star Entertainment? Shengxi Entertainment Yu dan Empire Entertainment adalah rival." Terus Daniel memiliki ekspresi CEO yang mendominasi bab 29. "Jadi apa?
Selena tidak bisa berkata apa-apa. Bos Lu, Anda sangat membantu artis dari perusahaan lain. Apakah karyawan Anda mengada-ada? Sepertinya dia pasti tidak tahu, dan dia tidak terkenal sekarang, jadi dewa besar ini pasti tidak mengenalnya. Dia benar-benar dikalahkan oleh Daniel. Lagi pula, Sengshi Entertainment juga merupakan anak perusahaan dari perusahaan Lu Anda. Meskipun Saul sekarang bertanggung jawab atas Sengshi, bos di belakang layar Sengshi adalah Daniel, presiden perusahaan Lu. Grup Lu mulai terlibat dalam industri hiburan 5 tahun lalu, mengakuisisi Sengshi Entertainment dan menciptakan kerajaan hiburan. Itu datang dari belakang, dan statusnya dekat dengan yang tertua dan pemimpin industri saat ini, Empire Entertainment. Sehingga dapat dilihat betapa sengitnya persaingan kedua perusahaan tersebut saat ini. Kedua perusahaan berselisih satu sama lain dari artis hingga manajer hingga asisten penata rias dan penata gaya. Selama ada artis dari kedua perusahaan ini di set yang sama, mereka pasti akan bertarung. Daniel mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Mobil pengasuh ada di depan pintu. Kamu bisa berbaikan dan berbaikan dalam perjalanan ke sana. Masih ada waktu, terserah kamu mau pergi atau tidak. Selena bergumul dengan sakit hati, dan akhirnya menggertakkan giginya. Ayo, karena Daniel tidak peduli lagi. Apalagi yang harus dia pedulikan, melihat Daniel mengikutinya. Selena terkejut, apakah kamu juga ikut? Jika tidak, siapa yang akan mengemudi? Dan Rick ingin tinggal bersamamu sebentar. Nadanya diterima begitu saja lagi, seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya dan dia mengajukan pertanyaan bodoh. Rick di samping mengangguk dengan penuh semangat. Baik, akhirnya, bersama stylist Arthur, keempatnya masuk ke Nani Van bersama. Daniel bahkan tidak mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian rumahnya. Dia mengemudi di depan. Selena dan Arthur ada di kursi belakang, dan Rick sedang berbaring di belakang kursi dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Arthur memandang Selena dengan hati-hati, dan matanya menunjukkan kekaguman yang besar. Wanita muda ini memiliki fitur wajah yang sempurna dan alas bedak kulit yang sangat bagus. Dia pada dasarnya tidak perlu banyak bergerak, riasan tipis saja sudah cukup. Saya hanya tidak tahu apa yang Anda inginkan hari ini, Nona. Acara apa yang Anda hadiri, jadi saya bisa memilihkan pakaian untuk Anda. Yah, ini upacara pembukaan film. Selena takut pihak lain akan mengajukan lebih banyak pertanyaan dan kemudian mengetahui bahwa dia adalah seorang seniman dari Empire, dan memukulinya. Untungnya, Arthur tidak bertanya lagi, mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, dan terus merias wajahnya. Ketika mereka tiba di dekat upacara pembukaan, pakaian lengkap Selena baru saja selesai, dan waktunya sangat tepat. Daniel mematikan mesin dan memarkir mobil, dengan tangan di belakang kursi, dan pandangannya tertuju pada wanita yang sudah bugar di belakang mobil. Bagaimana itu? Selena bertanya dengan gugup. Baik, tidak mudah mengatakan kebenaran dari mulut kasar Daniel. Belum lagi Rick menatapnya dengan kepala kecil terangkat dengan takjub. Selena langsung merasa percaya diri, lalu memeluk Rick dengan nada meminta maaf. Sayang, maafkan aku yang salah bicara. Tapi Bibi berjanji akan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan kembali menemanimu. Harta kecil menempel di lengan Selena dengan enggan untuk beberapa saat. Mengetahui bahwa dia sedang terburu-buru, dia segera melepaskannya dan melambai padanya. Melihat dua orang di belakangnya, satu besar dan satu kecil, hati Selena membengkak, penuh, berjuang sendirian begitu lama. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan perasaan yang hangat. Setelah Selena pergi, pengemudi secara alami digantikan oleh Arthur. Arthur tidak bisa menahan gosipnya lagi, dan bertanya dengan hati-hati saat mengemudi, "Bos, siapa wanita tadi? Apakah artis baru yang direkrut oleh perusahaan kami? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Astaga, sebenarnya ada seorang wanita di sebelah bos mereka. Ini berita besar,
Daniel memiringkan dagunya dan menjawab dengan santai, seorang entertainer dari Empire Entertainment. Arta, pada saat itu, ekspresi wajah Arthur sangat sedih seolah-olah dia telah memakan Kathy. Dewasa bos, Anda benar-benar meminta saya melakukan penataan untuk artis Empire? Masalah apa yang bos memimpin dalam pengkhianatan dan bekerja sama dengan musuh? Hai, bahkan jika tuan muda kedua sedang mencari kekasih muda, dia pasti tidak akan mencari artis dari Empire. Oke, jika tuan muda kedua yang duduk di sini, dia pasti akan memarahinya dengan kata-kata lurus. Tapi ini Raja Iblis Agung Daniel, jadi dia hanya bisa mati lemas tetapi bahkan tidak berani kentut. Apa yang membuatnya semakin bermasalah adalah dia sangat skeptis bahwa artis tak dikenal dari Empire ini akan menjadi pemilik masa depan mereka. Bukan, lagi pula, ini adalah wanita yang bisa membuat pangeran kecil terlihat cantik. Ini tidak mudah. Bab 30 Upacara Pembukaan Dunia. Pencipta utama kru semuanya hadir, lampu berkedip datang dan pergi, media seperti awan, dan ada banyak penggemar di luar yang mendengar berita tersebut. Sebagian besar media mengelilingi Suzy, yang berperan sebagai pemeran utama wanita, dan Zhao Shizu, yang berperan sebagai pemeran utama pria. Salah satunya adalah bintang wanita terkemuka Empire, dan yang lainnya adalah aktor terbaik Academy Award. Perpaduan dua sisi selat, perpaduan pria tampan dan wanita cantik, tentu saja menarik perhatian. Suzy, kita semua tahu bahwa kamu dan Shizu bekerja sama sebagai pasangan kali ini. Ini sudah kedua kalinya Anda bekerja bersama sebagai pasangan. Saya ingin tahu apakah Anda akan jatuh cinta dengan pria seperti Shizu dalam kehidupan nyata. Haha, Shizu memang sangat menarik, tapi tidak, aku tidak punya hati ekstra untuknya. Begitu kata-kata itu jatuh, semua media mulai mencemooh. Suzy mengumumkan kabar bahwa dia punya pacar setahun yang lalu, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat pergi untuk menggali cerita orang dalamnya. Mereka mengetahui bahwa pihak lain sebenarnya adalah putra Su Hongguang, bos grup Yifeng. Dia tinggi, tampan dan kaya, yang langsung membuat semua orang iri. Meski para penggemar sangat sedih, namun penggemar saat ini tidak begitu menjijikkan dengan pernikahan dan cinta idola mereka seperti dulu. Kebanyakan dari mereka masih berharap idola mereka menemukan kekasih. Popularitas Suzy tidak berkurang sejak dia mempublikasikan hubungannya, tetapi topik seperti pacar tinggi, tampan dan kaya, dan pemenang dalam hidup terus mempertahankan popularitas. Zhao Shizu yang berada di sebelahnya juga menjawab dengan sangat baik, mencengkeram dadanya di tempat dan membuat sakit hati. Nona Sangguan, kamu sangat kejam. Raja ini memberimu sepenuh hati. Kali ini Suzy berperan sebagai pemeran utama wanita bernama Sangguan Yingrong, dan Zhao Shizu berperan sebagai seorang pangeran. Para wartawan tertawa dan menggoda Zhao Shizu setelah mendengar kata-kata itu, dan suasananya sangat antusias. Kali ini, selain aktor yang berperan sebagai pemeran utama pria dan wanita, yang paling menarik perhatian adalah aktor yang berperan sebagai pemeran utama wanita kedua, sehingga Guo Qixing juga mengepung sekelompok orang. Sutradara Guo, mengapa Anda tidak melihat aktor Meng Chang? Apakah dia akan ada di sana hari ini? Tentu saja. Ada desas-desus bahwa Jia Qingqing gagal mengikuti audisi sebelumnya karena menurutmu Jia Qingqing tidak cukup cantik. Apakah ini benar? Pertanyaan ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi masalah. Namun, Direktur Guo juga seorang Jianghu tua, dan dia berbicara tanpa celah. Peran Meng Chang memang memiliki persyaratan tinggi pada penampilan seorang aktor, tetapi penampilan bukanlah satu-satunya kriteria. Penampilan Jia Qingqing memang baik-baik saja, tapi rasanya jauh dari kebutuhan kita. Masih ada celah tertentu. Saya dengar aktor Meng Chang adalah pendatang baru, bukan? Karena peran Meng Chang sangat menuntut jika dia dengan gegabah menggunakan pendatang baru. Dapatkah dia mengendalikannya sepenuhnya? Apa yang terjadi hari ini? Apakah amplop merah tidak cukup?
pertanyaan reporter menjadi semakin tajam, dan semuanya ditujukan pada wanita kedua. Pertanyaan ini akan menunggu sampai drama kita keluar. Semua orang akan menunggu dan melihat. Para reporter masih menolak untuk melepaskan pertanyaan ini dan bertanya dengan agresif, sutradara. Guo, apakah aktor Meng Chang terlihat lebih baik daripada Jia Qingqing? Ini belum selesai. Ya, dia lebih cantik dari Jia Qingqing. Betapa cantiknya sekali dalam Seabad ketika Anda melihat. Selena, mari kita lihat apakah Anda berani membual tentang Jia Qingqing seperti itu. Ya, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Kamu akan tahu. Ketika orang datang, Guo Qisheng sudah mulai tidak sabar ditanya. Saat ini, dia melewati sekelompok reporter dan melihat seseorang muncul di ujung karpet merah. Matanya terkejut selama 3 detik. Sebelum dia pulih, dan kemudian dia tersenyum. Tidak, katakanlah Cao Cao dan Cao Cao akan tiba.